TV-TV Arab yang saya langsung tonton acara TV-nya Pak, Qatar TV. Seorang tokoh muslim di Palestina diwawancarai. Dia bersaksi, dia bersumpah, silakan tanya syekh-syekh kami di Palestina, bahwa ini nyata. Seorang bayi laki-laki telah lahir, berbicara dengan bahasa Arab fusha satu kali saja. Apa katanya? Ana rajulun sayaqtuluni dajjal wala yaqtulu ba'di ahadan abadan. Kurang lebih seperti ini. Ana rajulun sayaqtuluni dajjal wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Kemudian bayi ini normal umumnya seperti bayi-bayi yang lain. Ana apa artinya? Nah itu kan bisa. Rajulun seorang lelaki, saya kutuluni dajjal, yang nanti saya akan dibunuh oleh dajjal. Wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Setelah itu dajjal tidak akan sanggup lagi membunuhku, dan tidak pun seorang pun setelah aku membunuhnya. Dajjal sudah tidak mampu, seorang pun selama-lamanya. Kejadian ini sekarang sudah masuk tahun ke-13. Sudah masuk tahun ke-13. Seandainya berita ini sahih, maka semakin menguatkan keyakinan kita sudah sangat dekat dajjal terlaknat itu akan keluar. Umurnya sekarang masuk 13, 14, 15, 16, 17. Berarti dalam hitungan tahun yang sangat dekat si dajjal celaka ini akan keluar. Siap atau tidak? Siap atau tidak? Demi Allah saya tidak siap. Bapak gimana? Kalau ada yang berani mengatakan siap, terlalu. Saya tidak siap. Dajjal ini terlalu berat untuk dihadapi. Sedangkan para nabi saja berlindung kepada Allah dari Dajjal. Bagaimana lagi orang biasa macam kita? Tapi kenyataannya sudah sangat dekat. Ustaz, bisa jadi itu rekayasa TV Pak Ustaz supaya laris acaranya. Mungkin. Bisa jadi. Ini adalah rekayasa TV. Dibuat-buat agenda dan acaranya. Tetapi kaum muslimin, ini TV-TV Arab memuat semua ya. Jika ini memang rekayasa, bagaimana tentang Danau Tiberias? Bisa direkayasa nggak ini? Nggak bisa. Bagaimana dengan pohon kurma di kebun kurma Baisan? Bisa direkayasa nggak? Karena hadisnya sahih. Taib kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan, tentang kemunculan Dajjal, tanda-tandanya sudah sangat-sangat dekat. Bapak lihat, hampir negara-negara besar di dunia mempersiapkan kemunculan Dajjal. Negara-negara besar di dunia mempersiapkan ciri-ciri dan tanda-tanda kemunculan Dajjal. Bapak, Dajjal nanti masuk ke Madinah, nggak bisa. Ketika gagal masuk Mekah, nggak bisa. Dia bercoba masuk Madinah, juga tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Sudah ada malaikat yang menghunus pedang di tiap-tiap pintu masuk Mekah atau Madinah. Maka Dajjal tak berhasil masuk. Dajjal naik ke atas sebuah bukit di luar kota Madinah, kata Rasul, dan melihat ke arah Madinah. Dajjal berkata sambil menunjuk ke masjid Nabi, itu adalah istana putihnya si Ahmad. Itu adalah istana putihnya si Ahmad. Dia menghentakkan kakinya 3 kali di atas bukit itu. Gempa ke satu kota Madinah. Orang-orang munafik, orang-orang musyrik yang tinggal di dalam kota Madinah keluar seluruhnya, keluar dari kota Madinah, bergabung dengan Dajjal. Dan ketahuilah, bukit tempat dia menghentakkan kaki disebut dengan Bukit Garam. Oleh ulama sekarang disebut dengan Bukit Dajjal. Tahu tidak Bapak Ibu, di mana bukit ini berada di Madinah? Di luar kota Madinah. Sekarang bukit itu di atasnya sudah dibangun istana kerajaan. Jadi yang Bapak lihat masuk ke Madinah, pergi ke Uhud, ada nampak satu bukit didirikan istana. Itulah bukitnya Dajjal. Itu Bukit Garam. Masya Allah. Kayak dipersiapkan, inilah tempat ente nanti wahai Dajjal. La haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin yang kami muliakan, sementara istana putih yang ditunjuk oleh Dajjal ke Masjid Nabawi, ketika Nabi melafazkan hadis ini, seperti apa kondisi Masjid Nabawi? Lantainya saja masih tanah. Betul? Lantainya saja masih tanah, tiang-tiangnya masih pohon kurma, atapnya masih pelepah kurma. Sementara Dajjal di akhir zaman mengatakan itu istana putihnya si Ahmad. Masjid Nabawi sekarang kondisinya mirip istana enggak? Mirip kaum muslimin. Ketika Dajjal menunjuk itu adalah istana putihnya Muhammad, kondisi Masjid Nabawi sekarang lah yang paling cocok. Masya Allah. Baik,
Dajjal tidak lama setelah dia keluar, bumi ini dikelilinginya, masanya tidak lama, hanya 1 tahun 2 bulan 2 minggu, Dajjal pun selesai masanya. Kenapa? Muncul tanda besar kiamat yang ketiga. Turunnya dari langit manusia yang sudah disimpan oleh Allah, khusus muncul di akhir zaman, membunuh Dajjal. Siapa? Isa alaihi salam. Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam turun di Damaskus, di masjid yang ada menara putihnya, kata Rasulullah. Isa akan turun di Damaskus, di Dimashq, bi manaratil bayda, di menara yang masjid yang ada menara putihnya. Kaum muslimin yang kami muliakan, masjid ini ternyata di Damaskus hari ini sudah ada, dan dia seperti yang ditulis oleh Syekh Al-Hafiz Al-Mufassir Al-Muhaddis Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Al-Quranil Azim, menjelaskan bahwa sesungguhnya Masjid Jami' Amawi, disitulah nanti tempat turunnya Nabi Isa. Ada menara putihnya, Pak. Ini termasuk masjid yang sampai hari ini belum dirusak oleh Bashar Assad. Masya Allah. Kaum muslimin yang kami muliakan, Nabi Isa turun di Damaskus, bukan Isa Habibullah yang di Jombang kemarin ngaku sebagai Nabi Isa. Syukur udah tobat sekarang ya, tobat. Bukan. Kaum muslimin, Isa turun. Al-Mahdi terkepung di masjid itu sudah sekian hari. Orang-orang beriman bersama Al-Mahdi sudah terkepung di dalam masjid itu sekian hari. Al-Mahdi ini siapa yang akan memimpin di sini? Di mana munculnya Al-Mahdi? Setelah Duhan. Ingat baik-baik, Al-Mahdi akan muncul setelah Duhan. Di sini Al-Mahdi muncul. Baik, kaum muslimin, Al-Mahdi menaklukkan timur dan barat. Kemudian saat Dajjal keluar, dia tidak sanggup berperang melawan Dajjal, dalam artian tidak terkalahkan Dajjal. Lalu Al-Mahdi terkepung di Masjid Jami' Amawi. Al-Mahdi, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, dengan orang beriman, sholat subuh berjamaah, kumandang subuh. Kemudian selesai sholat sunat fajar atau sholat sunat qabliyah subuh, Al-Mahdi suruh qomat. Beliau pun maju ke depan. Saat maju ke depan, seluruh mata mengarah kepada langit. Ternyata Nabi Isa sedang turun diapit oleh 2 malaikat, yang masing-masing malaikat punya 2 sayap yang terkembang. Nabi Isa turun, tangan Isa yang kanan memegang bahu sebelah kiri malaikat sebelah kanannya. Tangan Isa yang sebelah kiri, telapak tangannya, memegang bahu sebelah kanan malaikat yang sebelah kirinya. Isa pun turun. Rambut Nabi Isa, kata Rasulullah, bagaikan orang yang baru siap mandi, seperti ada air-air yang menetes. Orang-orang yang beriman tersenyum bahagia karena yang dinanti-nanti sudah datang, Isa alaihi salam. Dan memang mereka sangat yakin, Pak, inilah saatnya Nabi Isa harus turun. Isa pun turun. Al-Mahdi langsung mundur, mempersilahkan Isa untuk menjadi imam. Isa berkata, tidak, imam pada masa ini adalah engkau. Saya hanya penolongmu, saya hanya pendampingmu. Majulah, jadilah imam. Isa pun sholat di belakangnya. Sholat subuh selesai, zikir selesai, matahari mulai terbit. Ternyata Dajjal berhasil mendobrak pintu masjid. Dajjal masuk dengan penuh kesombongan. Orang-orang yang menjadi bala tentara Dajjal dari kalangan Yahudi Asbahan dan asli Yahudi-Yahudi lainnya